Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini, di kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kekuatan, kemampuan dan keistiqomahan untuk terus menjalani kehidupan dan awal kehidupan kita dengan hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Yang mudah-mudahan itu semua menjadi pengawal kita untuk terus istiqomah dengan apa yang Allah perintahkan dan menjadikan kita hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa pada hari ini di sela-sela aktivitas kita setelah sholat, kita kembali sharing tentang Sirah Nabawiyah, dan tema yang akan diangkat pada kesempatan ini adalah peristiwa Perang Hunain. Ya. Nah, barangkali di telinga kita sudah cukup familiar ya kejadian ini, seiring dengan memang ada fenomena yang cukup menarik ya kalau kemudian kita angkat menjadi sebuah ibrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak sekalian, perang Hunain ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah ya. Jadi beberapa saat setelah Futuh Mekah, disebabkan karena keirian ya, kedengkian yang masih ada di kabilah-kabilah yang ada di Mekah dan sekitarnya, seiring dengan kemenangan yang diberikan Allah kepada Nabi dan kepada kaum muslimin dengan peristiwa Futuh Mekah. Nah, hal ini menjadi pemicu dari Malik bin Auf ya, pemimpin kabilah Hawazin dan Thaqif, untuk kemudian menggalang kekuatan untuk melakukan lebih kepada protes atau barangkali lebih kepada atau menunjukkan ketidaksukaannya ya terhadap apa yang kemudian didapatkan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, akhirnya setelah Nabi mengetahui itu semua ya, Nabi kemudian mempersiapkan pasukan yang cukup besar ya, karena setelah Futuh Mekah ini kekuatan personil atau jumlah kaum muslimin mengalami peningkatan yang signifikan ya. Dari 10.000 yang ada yang bersama Nabi ketika Futuh Mekah, itu kemudian bertambah menjadi 12.000 ya, satu angka yang cukup besar saat itu. Dan tentunya kekuatan itu atau jumlah yang besar ini ternyata juga mempengaruhi ya cara berpikir kaum muslimin saat itu. Nah, akhirnya Nabi tetap melakukan tahapan-tahapan dan strategi-strategi yang diperlukan ya. Nah, salah satunya adalah Nabi mengutus Abdullah bin Hadrad untuk melakukan aktivitas spionase ya, atau aktivitas untuk mencari informasi seberapa banyak dan seberapa besar kekuatan yang ada di dua kabilah itu ya. Akhirnya Abdullah melakukan tugasnya, kemudian melaporkan kepada Nabi seberapa besar kekuatan yang ada ya, kekuatan musuh yang akan dihadapi. Kemudian juga Nabi melalui informasi dari para sahabat juga mengkonfirmasi kepada Sufyan bin Umayyah yang saat itu belum masuk Islam, yang saat itu memiliki perlengkapan perang ya, baju besi dan beberapa senjata. Akhirnya dikonfirmasi untuk dipinjam, tapi pada akhirnya kemudian yang dilakukan adalah disewa ya. Jadi kurang lebih ada 100 baju atau baju besi dan beberapa persenjataan yang kemudian disewa dari Sufyan bin Umayyah ini. Nah, kemudian sekalian setelah segala sesuatunya siap ya, kemudian Nabi melakukan perjalanan karena Hunain ini ada di satu wilayah kawasan antara Madinah dengan Taif ya.
Kita juga belum tahu pasti ya, beberapa kesempatan kita ke sana juga memang tidak dijadikan Hunain ini sebagai kunjungan baik untuk ibadah haji maupun ibadah umroh ya. Karena barangkali berbeda ya cara pandang pemerintah Arab dengan kita kaitan dengan tempat-tempat yang bersejarah ya. Tapi kalau kemudian kita perhatikan ketika Bapak Ibu pergi ke Taif, memang di situ kita melalui satu kawasan pegunungan ya, banyak lembah, banyak pegunungan ya, sehingga saat itu barangkali menurut kabilah Thaqif menjadi tempat yang strategis untuk melakukan penghadangan kepada Nabi dan para sahabat. Nah akhirnya pemimpin mereka yang tadi Malik bin Auf kemudian melakukan satu strategi ya, di mana mereka menempatkan pasukan-pasukannya itu di atas lembah ya. Kemudian juga mereka mengerahkan semua kemampuan yang ada ya, termasuk menghadirkan perempuan, anak-anak, membawa harta bendanya. Itu juga menjadi satu strategi mereka untuk kemudian menyampaikan kepada pasukannya bahwa ini yang harus kalian pertahankan ya, perempuan-perempuan mereka dan juga harta-harta dan juga anak-anak mereka. Akhirnya mereka berkumpul di situ. Nah kemudian datanglah Nabi dengan pasukannya ke area tersebut, dan seperti yang tadi disampaikan Bapak sekalian, itulah yang terjadi ya, ketika jumlah kaum muslimin saat itu besar, sahabat itu banyak, kemudian lalai dan abai dengan kekuatan yang harus tetap ada kaitan dengan keimanan. Muncullah kesombongan, muncullah pemikiran bahwa kita akan cukup mudah mengalahkan kabilah yang hanya 2 kabilah saja ya. Dan itu bagi mereka adalah sesuatu yang mungkin dikatakan cetek lah begitu ya. Nah akhirnya mereka memulai peperangan, dan apa yang terjadi, apa yang kemudian bisa diprediksi ya. Itu akhirnya Nabi ketika para sahabat dan Nabi ketika masuk ke area itu langsung kemudian dihujani oleh tombak-tombak mereka ya. Dari atas kalau mau dibayangkan mungkin ada beberapa film ya pas kalian yang menggambarkan itu, ketika ada pasukan di bawah di lembah, itu ada pasukan di atasnya, seperti itu kondisinya ya. Apatah lagi kemudian kejadiannya ini di pagi hari masih gelap gulita, kemudian pasukan Nabi juga santai begitu ya, berjalan tidak kemudian waspada atau kemudian bersiap-siap ya. Akhirnya ketika di satu kawasan yang memang cocok dan itu pas bagi kaum kabilah itu, akhirnya mereka diserang. Dan apa yang terjadi? Kocar-kacir, tunggang langgang meninggalkan medan perang. Itulah yang terjadi ya. Jadi bisa dibayangkan misalkan 12.000 kemudian pasukan yang ada di bawah kemudian mundur secara serentak dan kemudian lari dengan tidak memperhatikan arah larinya ya. Betapa kejadian saat itu mungkin bisa dikatakan kejadian yang susah untuk kemudian bisa menghindar dan yang lain-lainnya, sehingga bagi musuh ini adalah kesempatan untuk terus menyerang, sementara di bawah itu kesulitan untuk melakukan konsolidasi ya. Nah akhirnya kemudian Nabi sendiri melihat situasi ini, akhirnya Nabi menepi dari lembah itu, kemudian memperhatikan pasukan-pasukannya, dan Nabi melihat memang mereka penuh dengan ketakutan, kekhawatiran ya, sehingga mereka belum kemudian melihat musuhnya, belum kemudian berhadapan-hadapan sudah lari ya, sudah meninggalkan senjatanya, sudah meninggalkan tunggangannya ya. Mereka kemudian mencari aman dan yang lainnya. Nah akhirnya situasi inilah yang kemudian disikapi oleh Nabi ya, dengan sebuah seruan ya, seruan yang itu kemudian mengingatkan para sahabat terutama dari Ansor untuk kemudian kembali kepada jalan yang benar ya, bahwasanya kita sedang berdakwah, bahwasanya kita sedang berjuang, bahwasanya saat ini mereka sedang memerangi musuh-musuh Allah, bukan dalam jangka yang lain, bukan dalam rangka mencari ghanimah, harta rampasan atau yang lainnya. Sehingga seruan yang muncul adalah Nabi kemudian berteriak, wahai ashabul samroh ya. Nabi kemudian
karena dulu belum ada teknologi ya sekalian, jadi berantai gitu. Nabi kemudian berteriak itu, di sampingnya ada Abbas bin Abdul Muthalib yang berteriak lebih kencang, memanggil para sahabat yang dulu pernah berjanji di satu tempat ya, yaitu di Baitur Ridwan, untuk kemudian melakukan pernyataan janji setia kepada Nabi. Ketika mendengar seruan itu, ya Ashabul Samroh, itu diibaratkan seperti sapi yang datang kepada pemiliknya tanpa kemudian memberikan alasan. Mereka balik lagi menghadap kepada Nabi dan kemudian mengkonsolidasi kekuatan sampai kemudian melakukan penyerakan dengan sebuah kecermatan. Hanya dengan 200 orang ya, yang memiliki kekuatan keimanan dan memiliki jam terbang peperangan yang cukup memadai, akhirnya kemudian dengan izin Allah diberikan kemampuan untuk bisa mengalahkan dua kabilah ini ya. Nah itu sekalian peristiwa perang Hunain yang terjadi, sehingga pasukan yang ada ya, dan mereka sudah mengantisipasi dari mana arah serangan, kemudian mereka melakukan perlawanan yang jitu lah, sampai kemudian dua kabilah ini mundur, kemudian pergi ke kawasan Taif ya. Dan disitulah ada beberapa kejadian ya, di mana satu misalnya ada perempuan yang terbunuh ya, dan Nabi tahu juga siapa yang membunuhnya, sampai Nabi mengatakan tidak boleh dan dilarang membunuh perempuan ya. Kemudian juga ada Ummi Sulaim yang juga kedapatan membawa belati ya. Nah, itu juga ketika dikonfirmasi, kenapa kamu membawa belati ya? Karena saat itu tidak ada dan belum ada perintah untuk perempuan untuk melakukan jihad ya. Ummu Sulaim mengatakan bahwa belati ini aku gunakan untuk mereka atau musuh-musuh yang datang mendekatiku ya. Nah, termasuk juga beberapa hal yang berhubungan dengan yang nantinya menjadi rumus pembagian ghanimah ya, di mana Nabi mengatakan barang siapa yang dia membunuh musuh kemudian bisa membuktikan bahwa dia yang membunuh, maka dia akan mendapatkan seluruh apa yang ada di musuh itu. Artinya rampasan perang ya. Makanya ada satu sahabat yang mampu membunuh 20 orang ya, Abu Tolha. Itu kemudian dia mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi ya. Jadi semua yang ada dipakai oleh musuh itu menjadi milik Abu Tolha. Dan yang paling luar biasa sekalian, karena tadi ya dua kabilah ini dibawa semuanya gitu ya. Jadi tidak hanya anak istrinya dan lain-lain keluarga, tapi semua hartanya juga dibawa. Pada akhirnya perang Hunain ini meninggalkan ghanimah yang cukup banyak ya. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk disimpan dulu ya, dan memerintahkan salah satu sahabat untuk menjaganya sampai Nabi menuntaskan peperangan. Akhirnya Nabi dengan sahabat mengejar dua kabilah itu sampai ke Taif ya. Nah, menurut informasi yang ada, Nabi melakukan pengepungan sampai 10 sampai 20 hari ya. Nah, setelah itu kemudian Nabi membiarkan. Nah, akhirnya para sahabat juga protes ya. Biasanya Nabi itu menuntaskan sampai mereka menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi kemudian membiarkan, dan ketika Nabi akan meninggalkan, beliau wajahnya tersenyum ya, kan jadi heran juga sahabat. Ya kenapa ya Nabi, ini tidak dituntaskan saja? Ya kalau kalian mau ya silakan. Nah, Nabi seperti itu. Akhirnya hampir sebagian sahabat kemudian melakukan penyerangan. Ada beberapa yang luka, sampai kemudian Nabi mengatakan besok kita pulang ke Madinah ya. Nah, ternyata karena beliau adalah seorang nabi ya, beliau mengatakan bahwa setelah itu memang hampir semua kabilah yang berperang itu menyatakan masuk ke dalam Islam. Walaupun sebelumnya para sahabat protes ya. Dan sahabat ya sama ya, manusia itu juga protes, kenapa dibiarkan, dan kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk menghancurkan kabilah Thaqif ya. Nah, tapi Nabi kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang justru memberikan pengharapan ya. Nabi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Bani Thaqif. Nah, inilah nanti yang dalam penjelasan berikutnya
kaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap musuh-musuh kita, ya. Kalau dalam beberapa film barat itu kan memang seperti itu, menunjukkan akhlak dan adab mereka, ya. Ketika sudah menyatakan menyerah, sudah menyatakan minta maaf, itu tetap saja dihabisi, ya. Tapi Nabi dengan perintah dari Allah, ketika sudah jelas mereka masih kafir, ya, tapi kemudian membiarkan, karena Nabi berharap Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kemudian menjadikan mereka kabilah-kabilah yang beriman. Dan kita bisa membuktikan sampai saat ini bahwa kawasan Taif menjadi kawasan yang sangat subur, ya, kawasan yang sangat menarik, ya, dan juga penduduk-penduduknya penduduk-penduduk yang baik, yang beriman, ya. Dan kita bisa dapatkan itu, ya, sekalian, kalau kita sempat nanti ke Taif, bisa melihat bagaimana keindahan kawasan Taif, ya, dengan daya tariknya yang luar biasa, ya. Mungkin kalau kita seperti di Lembang lah gitu, ya, udaranya dingin, sejuk, penduduknya ramah, ya, kemudian juga indah pemandangannya itu. Kalau kita pulang dari Taif menuju Mekah, kemudian melalui kawasan yang berkelok-kelok itu, itu kita bisa melihat keindahan-keindahan yang ada. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, ya, satu kisah yang diangkat oleh Allah dalam satu Quran, ya. Jadi Allah sendiri menyebutkan kata Hunain ini di dalam Al-Quran, mengingatkan kepada Nabi dan sahabat pada saat itu dan juga kepada kita, ya, bahwasannya kekuatan yang besar, jumlah yang besar itu tidak menjamin kemenangan itu datang, ya. Bahwa kekuatan yang besar itu tidak menggaransi bahwa akan mudah mendapatkan kemenangan itu. Tapi jumlah yang sedikit yang pernah terjadi di perang Badar itu juga bukan jumlah yang akan memberikan kekalahan atau penderitaan kepada Nabi dan para sahabat, ya. Allah mengingatkan kepada Nabi dan para sahabat saat itu, ya, bahwasanya kunci dari semua itu adalah keimanan. Kunci dari semua itu adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pelajaran penting dari Hunain kepada para sahabat dan kepada kita, bahwa sesungguhnya yang mampu mengalahkan semua hal adalah kekuatan keimanan, bukan kekuatan jumlah yang banyak, ya. Artinya bahwa sekalian, ada satu istilah di dalam ini, bahwa 12 pasukan itu seperti buih di lautan. Dia banyak tetapi tidak memberikan dampak kekuatan apapun, ya. Dan kondisi itu kemudian terjadi kepada kita saat itu. Jumlah kita banyak, penduduk kita mayoritas, tapi kalau kemudian tidak bersatu, tidak memiliki visi yang sama, kekuatan keimanan yang kuat, maka apapun yang ada menjadi lebih sulit untuk kita dapatkan. Mudah-mudahan peristiwa Hunain ini memberikan satu tadhkirah kepada kita, ya, betapa Allah sudah memberikan sinyalemen itu, bahwa kekuatan yang paling hakiki, abadi, yang perlu kemudian ada dalam diri kita adalah keimanan. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan ungkap beberapa ibroh dan pelajaran penting dari Hunain ini, ya, karena selain dari faktor dan hal yang berhubungan dengan keimanan, juga berlaku hukum-hukum di sini, ya, terutama hukum peperangan, ketentuan adab akhlak berperang, kemudian bagaimana membagi harta rampasan, ya, dan itu pasti berlaku saat ini, karena peperangan itu sejatinya tetap, ya, ada unsur-unsur materi, ya. Nah, bagaimana keadilan-keadilan, ya, termasuk juga pilihan kepada para sahabat kaitan dengan apa yang mereka pilih, ya. Nabi pernah mengatakan, apakah kalian hanya ingin mendapatkan sampah dunia yang sedikit yang aku bagikan kepada mereka yang mu'alaf, atau kamu membawa aku, nabimu, orang yang selama ini memberikan banyak hal kepada kamu, ya, dan kamu tidak menyukai itu, ya. Sampai nanti di akhir akhir dari episode ini, Nabi berpidato, ya, di hadapan para sahabat, terutama kaum Ansor, yang mereka juga ternyata protes kepada Nabi, ya. Kenapa Nabi memberikan harta ini kepada orang-orang Mekah,
mungkin karena keluarganya, mungkin karena tanah airnya, mungkin karena lain-lainnya. Padahal Nabi memberikan itu dalam rangka mengapresiasi keimanan mereka yang baru muncul, yang baru terbit di hati mereka, dan itu memang belum kuat. Itulah sebabnya ya kenapa 12.000 itu bisa dikalahkan hanya dengan beberapa ratus saja, disebabkan karena kebanyakan masih dalam kondisi mu'alaf ya, belum mendapatkan kekuatan keimanan yang sangat besar. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian sementara yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.